Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah tadi sama-sama kita dengarkan kajian yang sangat bermanfaat, kajian tafsir dan fikih, dan seperti yang antum ketahui bahwasanya pada pekan ketiga ini adalah jadwal Al-Ustaz Muslim hafizahullah. Namun kalau ana hanya menemani beliau saja. Barakallahu fiikum. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini melanjutkan kajian yang pernah disampaikan pada beberapa pertemuan di Selipi ini, yaitu tentang min akhta'i zaujat, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Kita sampai kesalahan atau setelah pada kesempatan ini kita akan menyebutkan kesalahan yang ke-11. Kesalahan yang ke-11 yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu an-nusuzu wa tamarrudu ala zauj, yaitu kesalahan yang ke-11 di mana seorang istri melakukan nusuz kepada suaminya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Suami mempunyai hak atau kedudukan yang tinggi di sisi istrinya, sebagaimana banyak dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, di mana seorang suami mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang dimuliakan di sisi suaminya. Di antara dalilnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki qawwamuna 'alan nisa, yaitu pemimpin bagi wanita. Atau dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falasatha ma addat haqqahu. Hak suami atas istrinya, law kanat bihi qarhah, kalau seandainya sang suami mempunyai luka, falahasatha, kemudian sang istri menjilatnya, ma addat haqqahu, tidak memenuhi hak suaminya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami di sisi istrinya. Dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, kata Rasulullah, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha, niscaya aku akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Itu sekian banyak dalil atau sedikit dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sang suami di sisi istrinya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Maka dari itu, barakallahu fikum, di antara kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin, bahkan menganggap hal itu perkara yang sepele, perkara yang ringan, yaitu di mana seorang istri melakukan nusus kepada suaminya, yaitu pembangkangan atau kedurhakaan kepada sang suami. An-nusuzu huwa al-irtifa. Nusus adalah al-irtifa,
yaitu mengangkat. Wal mar'atu nasizun hiya al-murtafi'atu ala zawjiha. Seorang wanita yang nusuz adalah seorang wanita yang mengangkat dirinya di hadapan suaminya. Al-mukhalifatu li amrih, menyelisihi perintah suaminya. Al-kharijatu an ta'atih, keluar dari ketaatan suaminya. Allati la tarda bi manzilati allati wada'aha Allah fiha, yang sang istri tidak merasa tidak ridha, tidak terima dengan kedudukan yang Allah tempatkan bagi dirinya. Itu barakallahu fikum pengertian nusus yang pada intinya kembali pada pembangkangan atau keluar dari ketaatan kepada suaminya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bentuk-bentuk nusus atau bentuk-bentuk nusus sangatlah banyak, dan kalau lihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, masyarakat kita, maka berapa banyak dari istri-istri kaum muslimin yang melakukannya. Akan saya sebutkan beberapa bentuk-bentuk nusus yang dilakukan oleh atau bentuk-bentuk nusus. Yang pertama, al-imtina'u ala zawji idza da'a ila firashi, wa hadha min a'zami nusuzi wa sayati al-hadithu anhu fi ma ba'd. Yang pertama di antara bentuk dari bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori nusus, pembangkangan, kedurhakaan sang istri kepada suaminya adalah al-imtina'u ala zawji idza da'a ila firash, yaitu sang istri tidak mau menuruti ajakan suaminya ketika sang suami mengajaknya untuk keranjangnya, untuk melakukan hubungan suami istri, tidak mau. Yaitu sang istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Wa hadza min a'zamin nusus, dan ini adalah sebesar-besar atau bentuk di antara bentuk yang terbesar dari sikap nusus atau perbuatan nusus yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan insya Allah akan ada pembicaraan khusus yang terkait dengan permasalahan ini pada pembahasan yang akan datang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di antara bentuk nusus yang kedua, khiyanatuha li zawji fi nafsiha, wa dzalika min khalali iqamati alaqatin muharramah ma'a syakhsin ajnabi. Yang kedua di antara bentuk nusus yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, khiyanatuha li zawji nafsiha, yaitu melakukan pengkhianatan kepada suaminya dengan melakukan hubungan gelap, dengan menjalin hubungan haram dengan laki-laki asing. Dan ini di antara bentuk nusus yang terbesar, yaitu melakukan menjalin hubungan dengan laki-laki asing. Ini bentuk nusus juga. Lalu yang ketiga di antara bentuk nusus, idkhalu man la yarda zawju idkhalu man la yarda zawju idkhalahu ila baitihi sawa'un bi khudurihi aw ghaibatihi, yaitu memasukkan orang yang sang suami tidak ridho kalau seseorang tersebut dimasukkan ke dalam rumahnya, yaitu sang istri memasukkan seseorang yang sang suami atau suaminya dia tidak ridho kalau orang tersebut dimasukkan ke dalam rumahnya, baik ketika dia hadir ataupun ketika dia tidak hadir. Baik sang suami ketika ada di rumah ataupun tidak ada di rumah, maka ini bentuk nusus, pembangkangan, kedurhakaan. Ini bentuk yang ketiga. Lalu bentuk yang keempat, semoga menjadi nasihat bagi istri-istri kaum muslimin secara umum dan salafiyat secara khusus. Yang keempat, di antara bentuk nusus,
taksiruha fi khidmatih, yaitu lalai dari melayani suaminya. Ini diantara bentuk nusus, yaitu lalai dari melayani suaminya. Itu ya, barakallahu fikum, bentuk yang keempat yang masuk dalam kategori nusus, yaitu di mana sang istri lalai dari melayani suaminya. Baik dilalaikan karena suatu hal, karena hobinya, atau karena pekerjaannya, atau yang lainnya. Lalu yang kelima, di antara bentuk nusus adalah tala'ubuha fi amwalihi wa sarfiha fi ghairil ma'ruf, yaitu menghambur-hamburkan harta suaminya, membelanjakan harta suaminya fi ghairi ma'ruf, pada sesuatu yang bukan ma'ruf. Itu barakallahu fikum, menghambur-hamburkan harta suaminya. Barakallahu fikum, punya HP sampai 10 lebih. Barakallahu fikum, ini jelas menghambur-hamburkan, cukup 1 atau 2 sesuai dengan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Kalau sampai 10 udah menghambur-hamburkan, barakallahu fikum, keuangan suaminya. Ini bentuk di antara bentuk nusus. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, idza'uhu bi syai'il qawli wa sabbuhu wa satamuh, menyakiti suaminya dengan perkataannya, dengan kejelekan perkataannya, atau wasabbuhu, mencela suaminya, wasadamuh, atau mengumpat suaminya. Dasar apa ya? Ya gitulah contohnya. Enggak mana contoh. Ini bentuk nusus dan parah ini. Kalau ada sang suami atau sang istri berani melakukan seperti ini, namanya menimbulkan atau memunculkan konflik yang lebih besar. Selain hal tersebut adalah bentuk nusus, biasanya terpancing emosi suami kalau sudah sampai dilakukan atau diperlakukan seperti ini. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, di antara bentuk dari bentuk nusus, khurujuha min baitihi bighairi idnihi, keluarnya sang istri dari rumahnya tanpa izin dari suaminya. Ini bentuk nusus. Khurujuha min baitihi bighairi idnih, keluarnya sang istri dari rumah suaminya tanpa seizin dari suaminya. Ini masuk dalam kategori nusus. Itu barakallahu fiik. Lalu yang kedelapan, ifsa'uha li sirrihi wa hatakaha li satrihi li satrihi, menyebarkan, membuka rahasia suaminya dan menurunkan tirai aib, atau menyebarkan rahasia suaminya atau menurunkan tirai yang menutupi rahasia dan aib suaminya. Ini bentuk nusus. Orang suaminya percaya sama dirinya, atau suaminya ya sudah saking dekatnya, namanya suami istri, tentu apa yang tidak nampak orang lain nampak dengan istrinya. Suaminya punya aib, suaminya punya kekurangan, suaminya punya rahasia. Sang suami percaya sama dirinya, karena terbawa pertemanan di Facebook, tiba-tiba nggak sengaja bikin status, yang statusnya tanpa dia sadari membuka aib suaminya. Ini pun bentuk nusus. Itu diantara bentuk-bentuk nusus, dan bentuk yang lainnya sangat banyak. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, makna nusuzi ma'siyatu zawji fima faradallahu alaiha min ta'atih. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ini dobit pengertian nusus, yaitu nusus adalah maksiatu zauji fima faradallahu alaiha min ta'atih,
yaitu maksiat, yaitu seorang istri bermaksiat atau durhaka atau membangkang suaminya fima faradallahu alaiha min taati, di mana atau dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk taat kepada suaminya. Ini nusus. Ketika sang istri bermaksiat durhaka kepada suaminya dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi istri untuk taat kepada suaminya, maka sang istri telah melakukan nusus. Ma'khurun minan nusuzi wa huwa al-irtifa. Diambilkan dari kata nusus wa huwa al-irtifa, yaitu mengangkat. Faka'annama irtafa'at wa ta'alat amma faradallahu 'alaiha min ta'atih. Seakan-akan seorang istri yang nusus adalah dia yang mengangkat dan meninggikan dirinya dari apa yang Allah wajibkan atasnya dari ketaatan kepada suaminya. Ini pengertian nusus. Mata zaharat minha amaratu nusuz. Itu pengertian nusus yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kesalahan ini bukanlah kesalahan yang remeh. Bahkan kesalahan nusus adalah bentuk dari dosa besar. Nususnya sang istri adalah bentuk dari bentuk dosa besar. Seharusnya istri-istri kaum muslimin, atau secara lebih khusus nasihat untuk salafiyat, wanita-wanita, istri-istri dari salafiyin, mengingat-ingat tentang hadis di mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh bibinya Husain bin Mikhsan. Bibinya Husain bin Mikhsan datang kepada Rasulullah SAW dalam sebuah keperluan, untuk sebuah keperluan. Setelah selesai keperluannya, kemudian berkata Rasulullah SAW kepada bibinya Husain bin Mikhsan ini. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzata zawji anti?" Apakah engkau seorang wanita yang sudah bersuami? Qalat na'am. Kata sang bibinya Husain, "Iya, aku adalah seorang wanita yang sudah bersuami." Qala kaifa anti lah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kepada wanita tersebut, "Bagaimana kedudukan kamu di sisi suamimu?" Lalu sang wanita tersebut, bibinya Husain bin Mikhsan, berkata, "Ma'aluhu illa ma'azaztu an." Aku selalu melayani suamiku kecuali dalam perkara-perkara yang aku tidak mampu. Lihat bagaimana jawaban sahabi. Aku selalu melayani suamiku kecuali dalam perkara-perkara yang aku tidak mampu. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Fanzuri aina anti minhu fa innahu wa jannatuki wa naruk." Wahai muslimah, apa kata Rasulullah? "Fanzuri, lihatlah di mana kedudukanmu di sisi suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Surgamu kalau engkau taat kepada suamimu, surgamu kalau suamimu bisa ridha terhadap dirimu, dan nerakamu kalau engkau melakukan perbuatan pembangkangan, kedurhakaan kepada suamimu." Selalu seharusnya hadis-hadis yang seperti ini yang diingat oleh istri-istri kaum muslimin, sehingga mendorong dia untuk senantiasa berbuat baik dan melayani suaminya demi kebaikan dirinya di dunia dan kelak di akhirat, begitu juga demi kebaikan rumah tangga dan anak-anaknya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, semoga menjadi pengingat bagi istri-istri kaum muslimin secara umum dan istri-istri salafiyin secara khusus. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, begitu juga Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, begitu juga Al-Imam Ibnu Majah dan Sahihkan Al-Albani rahimahullah, di mana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Rasulullah, "La tu'zi imra'atun
zawjaha fid dunya illa qalat zawjatahu min huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa inna ma huwa indaki dakhilun yusiku an yufarriqaki ilaina. Kata Rasulullah, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali berkata istrinya dari kalangan bidadari, la tu'dhihi qatalakillah. Ketika ada istri-istri orang-orang yang beriman, istri-istri orang-orang yang saleh menyakiti suaminya, maka istri-istri dari kalangan bidadari, istri-istri dia dari kalangan bidadari berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kau menyakiti dirinya, semoga Allah membinasakanmu. Fa inna ma huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya dia suamimu itu di sisimu hanyalah tamu. Yusiku an yufariqaki ilaina. Hampir-hampir saja kamu berpisah darinya dan kembali kepada kami. Kata bidadari, istri dari bidadari dari orang-orang yang saleh. Semoga kita termasuk dari yang dalam hadis ini, barakallahu fikum. Maksudnya mempunyai istri dari kalangan bidadari. Itu barakallahu fikum. Ketika ada seorang istri menyakiti suaminya, maka yang marah itu bukan suaminya saja. Yang marah itu bidadari yang Allah sediakan bagi orang saleh. Suami yang saleh, orang-orang yang beriman, bahkan sampai berkata bidadari atau istri dari kalangan bidadarinya, istrinya dia dari kalangan bidadari, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kau menyakiti dirinya, semoga Allah membinasakanmu. Fa inna ma huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya dia suamimu itu hanya tamu di sisimu. Yusiku hampir-hampir saja an yufarriqaki ilaina. Dia berpisah dengan dirimu dan kembali kepada kami. Kata istrinya dari kalangan bidadari. Kalau dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, sebuah ancaman yang bukan ancaman yang ringan bagi seorang istri yang melakukan nusuz kepada suaminya. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, isnani la tazawaja salatuhuma wa ru'usuhuma. Dua orang yang tidaklah salat mereka mencapai atau melewati kepala mereka. Dua orang yang salatnya tidak mencapai atau melewati kepala mereka, tidak diterima. Abdun abikun min maulihi hatta yarji'a ilahim. Seorang hamba sahaya, seorang budak yang lari dari majikannya hatta yarji'a ilahim, sampai dia kembali kepada majikannya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa imra'atun asad zawja hatta tarji'a. Yang kedua adalah seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai dia kembali taat kepada suaminya. Sebuah hadis barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Hadis-hadis yang seperti ini seharusnya menjadi pengingat ketika seorang istri terpancing emosinya, ketika seorang istri merasa lelah untuk mentaati suaminya, ketika seorang istri merasa lalai, atau ketika seorang istri tertipu dengan tipu daya syaitan sehingga melakukan perbuatan kedurhakaan, perbuatan ketidaktaatan kepada suami-suami mereka. Hadis-hadis ini yang seharusnya hadir dalam kehidupan mereka sebagai kehidupan mereka, sehingga mereka atau para istri-istri kaum muslimin secara umum atau istri-istri kaum salafin secara umum bisa barakallahu fikum mengarungi kehidupan rumah tangganya menurut bimbingan Rasulullah SAW atau dengan kehidupan yang baik, yaitu dengan ketaatan kepada suaminya, dengan pelayanan yang baik kepada suaminya, barakallahu fikum, dan dia berharap bahwasanya dengan itu semua dia bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu penjelasan singkat tentang kesalahan yang ke-11 yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin, yaitu an-nusuzu ala zauj, yaitu di mana seorang istri melakukan tindakan nusuz kepada suaminya. Wallahu taala a'lam bishawab.
Kurang lebihnya ana mohon maaf. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.